sedikit demi sedikit, kemudian kita juga, mencoba untuk melihat summary, statistik, kemudian kita juga melihat bagaimana cara kita, sedikit meng mengolah data. Nah, sekarang di sini kita akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana operasi di R, khususnya itu object operation-nya, dan bagaimana logical statement itu bekerja di R. Nah, untuk kemarin, untuk pengumpulan PR-nya, udah 80-90 rata-rata. Perlu diingat juga bahwa deadline-nya itu selalu di hari Sabtu. Jadi setelah masuk hari Minggu akan ada pengurangan nilai. Jadi sebenarnya kemarin, overall sudah rata-rata 90, tetapi karena ada yang terlambat mengumpulkan, jadi, mau tidak mau nilainya harus dikurangi. Dikurangi 10% dari, nilai totalnya. Jadi misal nilainya 90, pengurangan 10%-nya berarti 82, kurang lebih seperti itu. Jadi, harap buat teman-teman untuk, mengumpulkan tepat waktu ya. Oh iya, kemudian untuk feedback untuk PR-nya kemarin, saya akan mengirimkan feedback-nya satu persatu, jadi secara personal, mana yang harus diperbaiki atau mana yang sudah bagus, seperti itu akan saya berikan feedback dan komentarnya via email. Tapi kemarin saya belum sempat mengirim, mungkin akan mengirim malam ini atau besok Sabtu pagi atau paling lambat Sabtu sore. Seperti itu. Kemudian langsung aja kita memasuki materi tutor pada pagi hari ini. Bentar. Oke, pertama kita akan memperkenalkan apa itu fungsi. Kita juga akan apa namanya mempelajari elemen, apa itu vektor dan apa itu matriks. Nah, di sini kita akan lebih membahas ke vektornya. Sebenarnya bagaimana vektor itu bekerja. Kemudian appending vektor atau menambah-nambah vektor. Kemudian slicing vektor, itu lawan katanya ya, berarti kita memotong-motong vektor sedemikian rupa sehingga kita dapat mengoperasikan datanya itu sesuai kehendak kita. Kemudian ada using the square brackets, jadi selama ini kita selalu memakai kurung biasa yang melengkung seperti itu. Sekarang kita memakai yang kurungnya lebih tegas gitu, square bracket. Karena ada beberapa perbedaan teman-teman antara kurung yang melengkung, kurung yang square, sama kurung kurawal itu di R semuanya terpakai dan semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Dan di sini kita akan menggunakan square bracket dan perbedaannya dengan bracket yang biasa. Oke. Kemudian kita akan sedikit membahas lagi tentang fungsi dan package di R. Kemarin sempat kita bahas sebentar, tapi sepertinya sedikit terburu-buru ya. Kemarin karena waktunya kurang. Semoga hari ini kita bisa mengcover semua tanpa tergesa-gesa seperti kemarin. Kemudian untuk poin ketujuh, itu ada and dan or. Jadi bagaimana R itu melihat command and dan command or. Di sini and itu ditunjukkan dengan tanda yang mirip angka 8, sedangkan or itu ditunjukkan dengan garis lurus seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah if, else, and if else. Jadi itu adalah bagaimana logical statement itu bekerja di R. Oke, kalau begitu kita langsung masuk saja ke R-nya. Langsung aja kita. Oke.
Aku harap, teman-teman kelihatan semua ya di sini. Jadi, saya bakal membuka PPT dan juga membuka, R-nya. Jadi ada 2 numpuk gitu, jadi semoga teman-teman bisa menyimak lebih baik. Oh iya, materi ini baik training 1 dan training 2 pada hari ini dan training 1 pada minggu lalu itu belum, eee, R-script-nya belum saya kirimkan ya sepertinya, sama PPT-nya. Mungkin nanti, saya akan minta tolong, adminnya untuk mengirimkan skrip dan juga PPT-nya. Jadi, bisa buat teman-teman belajar sendiri untuk di rumah masing-masing. Oke, jadi untuk sekarang, mungkin nanti siang akan saya kirimkan. Oke, sekarang kembali masuk ke R-nya. Pertama, kita punya dataset yang menjadi sumber pembelajaran di R. Jadi, R itu memiliki website khusus yang menyimpan data-data dan itu kita bisa akses gratis. Nah, cara mengaksesnya seperti apa? Cara mengaksesnya itu mudah. Jadi kita tinggal uh, data dalam kurung apa. Jadi misal kita langsung buka aja kali ya. Saya bisa langsung buka. Sorry, saya bisa langsung buka di sini. Nah, di sini ada datanya macam-macam, ada Longley, Iris, dan semacamnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa uh, langsung aja ngasih namanya itu apa. Kalau saya biasanya sering memakai empty cars. Jadi kalau kita mau merecall datanya, kita langsung aja data namanya. Misal empty cars, atau kalau misal teman-teman mau yang ini, Morley. Data Morley. Itu langsung bisa keluar. Apapun itu, teman-teman bisa langsung recall dan tulis nama datanya. Seperti itu. Mungkin ini bisa saya share ke chat supaya teman-teman bisa langsung akses. Hmm, cara ngechatnya gimana ya? Oh, oke. Okay. Hmm. Oh, iya, saya minta tolong ini ya adminnya untuk mengirimkan chat yang sudah saya kirim di sini. Itu berisi website dari data-data R yang bisa diakses secara umum. Nanti teman-teman kalau mau coba, langsung aja bisa buka R-nya, kemudian buka websitenya juga, kemudian coba seperti yang tadi saya lakukan, yaitu data nama dari datanya, seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan untuk datasetnya. Nah, di sini kita juga bisa recall dari sebuah package. Karena tadi kan empty cars itu dari sebuah website. Kalau ini dari sebuah package. Ada misal sebuah data bernama cars 93. Jadi cars 93 dari package yang bernama mesh. Nah, itu kita tulis aja sama seperti yang tadi. Cuma perbedaannya adalah kita harus menggunakan nama package-nya juga. Tapi ini saya sangat jarang sekali memakainya karena uh, saya nggak hafal nama package-nya. Jadi ini kan kita harus menghafal dua ya, nama datanya dan nama package-nya.
Berbeda dengan yang tadi, kita cuma perlu nama datanya aja. Jadi, saya lebih sering memakai untuk pelatihan itu memakai data yang dari website langsung, seperti itu. Tapi teman-teman kalau mau coba yang dari package juga boleh. Cuma tinggal di-search aja package-nya apa dan datanya itu apa. Seperti itu kurang lebih. Itu untuk mengakses data yang disediakan oleh R, kemudian kita masuk ke introduction of function. Function itu, fungsi di R itu selalu diikuti oleh tanda kurung biasa. Sebenarnya kemarin kita udah memakainya, kita udah mempraktekannya, cuma secara formal memang belum kita bahas. Seperti itu, misal kita mau membentuk sebuah vektor bernama misal tutorial gitu ya. Tutorial, terus kita kasih ininya itu value-nya misal apa ya? 1, 2, 3 deh. Karena tutorialnya ada 4, jadi tutorial 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, di sini kan sebenarnya ini kan merupakan fungsi karena ada buka kurung dan tutup kurung biasanya. Nah, fungsinya di sini namanya adalah combine. Kalau tidak salah combine ini, stand for combine. Oh iya, nggak bisa. Jadi C saja. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi. Jadi fungsi itu selalu diawali dengan komennya, misal di dalam kasus ini C, kemudian buka kurung, terus isi dari komennya, kemudian tutup kurung. Nah, kita juga memiliki contoh apa namanya ini, sebuah komen yang bernama seg atau sequence. Itu kepanjangan dari sequence, jadi kita lakukan aja, misal di sini sequence from 1 to 15 by 2. Itu artinya apa? Itu artinya berarti dari komen-komen yang tersedia di R, kita bisa tanda tanya komennya seperti ini. Nanti kan muncul nih. Nah, ini maksudnya apa? From, to, by, dan semacamnya itu. Ini maksudnya berarti adalah di sini ada penjelasannya nggak ya? Ada penjelasannya from, oh ya. Nah, from itu artinya the starting and the end of value. Jadi kalau kita bilang from 1, itu berarti dari 1 to 15, itu berarti dari 1 sampai 15, by-nya ini apa? Number, increment of the sequence, berarti selisih. Jadi kalau kita komennya adalah sequence from 1 to 50 to 15 by 2, berarti nanti kita akan memberikan value dari komennya itu menjadi 1, 3, 5, 7. Jadi 1 sampai 15 dengan lompatannya itu 2. Seperti itu, misal teman-teman mau coba yang lain, misal sequence from 10 to 200 by 5 gitu ya. Nah, ini nanti maaf, R akan mengeran komennya itu dari 10 sampai 200 dengan tiap lompatannya itu 5. Nah, itu contoh kok function-functionnya seperti itu. Kemudian ada replication. Replication itu seperti apa? Kita coba bertanya ke R-nya, tanda tanya replication. Oh, sorry. Tanda tanya apa? Ya, sama aja sih. Oke. Oh, ternyata di sini adalah nah, ini maksudnya. Di sini adalah replication x, times. Berarti kita mau coba di sini a vector of any mode including a list or a vector
or data object. Jadi intinya X ini, teman-teman bisa, memberikan value apapun, misal 1, 2, 3, 4 terserah. Misal saya kasih 1 gitu ya. Kemudian timesnya berapa, atau diulang berapa kali. Jadi kalau misal 1, 4 itu saya ulang 4 kali, berarti kalau misal saya 1 sampai 100, berarti ini nanti tiap angka 1 sampai 100 itu bakal diulang 4 kali. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 bakal diulang 100 kali. Maaf, bakal diulang 4 kali. Atau misal kita bisa juga mengkombinasikan, apa namanya, function, kita mengkombinasikan replication dan combination. Replication dari kombinasi 1, 2, 3 misal. Nah, maka 1, 2, 3 ini akan diulang 4 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Intinya adalah selama kita masih ada dalam kurung itu, dalam kurung itu logika berpikirnya R, itu maka function bisa diterapkan. Seperti itu. Kemudian untuk GL, apa itu GL? Kita tanya lagi ke R, apa itu GL? Oh, GL itu berarti generate vector level di sini. Terus bagaimana kita mengaplikasikannya? Oh iya, di sini ada N, di sini ada K. N itu artinya an integer giving the number of level, jadi levelnya itu berapa. Kemudian K itu an integer giving the number of replication, replikasinya itu berapa. Coba kita coba ya, misal GL 2,5. Nah, berbeda dengan replikasi yang tadi, karena replikasi yang tadi itu kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau GL ini 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2. Sebanyak tiap replikasinya itu sebanyak 5. Jadi seperti itu, misal teman-teman mau GL 3, itu artinya 1 sampai 3 diulang misal 2 kali. Berarti nanti 1, 1, 2, 2, 3, 3. Seperti itu, dengan levelnya itu 1, 2, 3. Level di sini itu maksudnya adalah urutannya itu berapa, bukan urutan sih, lebih ke apa angka yang diulang gitu. Kurang lebih seperti itu logikanya. Nah, itu beberapa contoh fungsi yang bisa kita bahas pada hari ini. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada, sebentar saya mau. Oke. Oh, wait. Ini masih saya stop ya. Oke. Sekarang, oh ya ini tadi regular sequence, replication, kemudian ada generate level. Ya, intinya semuanya sudah kita cover bareng-bareng. Nah, sekarang R itu juga menyediakan sebuah, apa ya, ibaratnya komen buat teman-teman itu untuk membuat fungsinya sendiri. Jadi kemarin saya mencocokkan jawaban dari teman-teman pada assignment pertama. Itu teman-teman udah sangat familiar dengan function sebenarnya. Karena saya melihat, oh ternyata teman-teman udah bisa atau udah menerapkan atau mengaplikasikan pembuatan fungsi seperti itu. Misal profit gitu ya. Oh enggak deh, aku mau bikin vektor dulu. Misal cost, cost aku costnya itu combine dari nilai, misal aku acak aja ya 500, 700, 200, 300, 200, sama terakhir 1000. Nah, kemudian kita juga bikin revenue nih. Jadi kita ikut-ikut yang kemarin sebenarnya seperti assignment kemarin, cuma kita bikin versi mininya. Kita cuma bikin 5 gitu. Kemudian misal berapa nih? 1000 mungkin ya. 1200, terus ini mungkin 700.
Terus ini mungkin berapa? Eh 800. Terus misal nih 900. Nah, sebenarnya kemarin teman-teman bisa langsung aja seperti ini. Misal aku punya cost dan aku punya revenue, udah. Terus profitnya adalah tinggal revenue minus cost. Nah, di sini kita langsung bisa melihat selisihnya. Mana ini selisihnya profit? Nah, ya. Kita lihat profit. Nah, di sini kan kita langsung bisa lihat ya kalau yang uh, 1000 kurang 500, 1200 kurang 700, 700 kurang 300. Nah, ini semuanya udah profitnya. Nah, tetapi kemarin teman-teman ada yang memakai fungsi dulu gitu. Jadi misal function, misal kemarin, sebentar, saya agak lupa, saya buka dulu ya. Jadi share screen-nya saya berhentikan dulu. Kemarin teman-teman itu ada yang, saya buka email dulu. Iya, iya. Sebentar. Agak tenggelam rupa-rupanya ini. Ininya, apa namanya? Submissionnya. Aku sedikit copy paste sedikit ya fungsi yang kemarin udah teman-teman bikin. Itu profit, kemudian teman-teman bilang ini function, revenue, dan expense, sorry, cost. Kemudian buka kurung kurawal, profit sama dengan revenue minus cost. Dan return to profit. Nah, oke, saya lanjutkan lagi buat share screen-nya. Oh, share screen-nya malah berhenti. Oke, bentar. Oke, great. Oke. Nah, kemarin teman-teman ada yang membuat fungsinya seperti ini. Padahal sebenarnya kalau langsung secara uh, operasi hitungan bisa langsung dikasih minus aja sebenarnya. Tapi teman-teman ada yang memakainya seperti ini. Sebenarnya nggak apa-apa, malah bagus karena teman-teman bisa show off gitu ya, bisa pertunjukan bahwa teman-teman udah familiar nih tentang bagaimana mengoperasikan function. Seperti itu. Tetapi apa namanya teman-teman sebenarnya bisa langsung kok masukin ininya seperti ini aja. Nah, tetapi gimana sih sebenarnya kita bisa membuat function seperti yang udah salah satu dari teman kita lakukan? Nah, sebenarnya function itu caranya adalah misal ini nama fungsi yang kita inginkan, nama fungsi, terus ini comment function. Nah, kemudian elemen apa yang ingin kita sertakan di dalam function? Kebetulan kita pengen revenue dan cost gitu ya. Revenue dan cost. Nah, kita, oh ya ini buka kurung kurawal. Oh iya, wait, ini bisa aku gedein nggak sih? Oh, nggak bisa, udah mentok. Ya sudah. Di sini kita mengulangi nama fungsi yang kita inginkan. Nama fungsi. Kemudian kita menyertakan elemen-elemen yang ada di sini. Misal kayak kalau tadi revenue minus cost, misal kita maunya revenue tambah cost. Atau misal revenue kuadrat di minus cost itu. Misal.
Nah, nanti kalau misal kita udah, memberikan nama fungsi ini, kita bisa mulai mengoperasikan fungsinya. Misal nama fungsi itu 2 dan 3. Berarti revenue-nya itu 2, cost-nya itu 3 kan seperti itu ya. Berarti nanti hasilnya itu 2 pangkat 2 minus 3. Berarti nama fungsinya itu seharusnya keluarnya itu 1 ya harusnya ya. Oh, sorry. Aku belum namanya return nama fungsi. Sorry. Oke. Nah, return nama fungsi ini fungsinya buat apa? Fungsinya adalah kalau kita mau uh, apa namanya mengoperasikan sebuah function, maka functionnya itu akan mendisplaykan itunya juga hasilnya. Jadi kita lihat ya sebenarnya tadi perbedaannya. Misal saya memasukkan nama fungsi gitu. Nama fungsi misal saya ubah deh 10,3. Berarti ini 10 kuadrat di minus 3. Itu hasilnya harusnya 97 ya. Wait. Nah, di sini kita nggak bisa melihat hasilnya ya. Ya kan, saya coba berkali-kali nggak bisa melihat hasilnya. Kenapa? Karena komen yang saya atau fungsi yang saya desain itu tidak memiliki fungsi return. Dalam artian return ini tugasnya untuk mendisplay hasil. Nah, setelah saya bilang bahwa return-nya itu mendisplay hasil dari fungsinya, ini saya kasih namanya itu nama fungsi, saya run ulang, maka setelah saya masukkan ini, fungsi yaitu bernama nama fungsi ini, itu kita run, keluarlah 97 gitu. Jadi teman-teman bisa mendesain sedemikian rupa. Eh, wait, saya malah lupa. Bentar. Oh iya bisa remove. Oke, ya. Nah, jadi kembali ke yang tadi fungsi fungsinya itu bernama profit. Jadi apa namanya? Teman-teman bisa menggunakan uh, fungsi teman sendiri. Jadi teman-teman bisa mendesain fungsi teman-teman sendiri, kemudian menggunakannya sedemikian rupa sehingga bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi misal kayak tadi profit, itu profitnya berapa? Misal tadi itu nama fungsinya profit, misal revenue-nya itu 10, cost-nya itu 2, berarti profitnya 8. Ya, benar kan? Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa membuat function teman-teman sendiri. Itu yang paling simpel, yang paling sederhana ya, cuma aritmatika biasa. Tapi teman-teman nanti pengembangannya seperti apa nanti bisa dibuat sendiri. Jadi misal kayak tadi nih, sequence gitu, sequence 1, 2, 3, 1, 2, 1 deh. Ini berarti nanti 1, 2. Nah, ini tuh nanti tadi sebenarnya merupakan breakdown dari ini nih. Jadi sequence function dari misal from, to, by. Nah, kemudian nanti kita desain misal seg itu sama dengan apa gitu. Saya sendiri nggak bisa bikin functionnya karena saya juga belum paham sebenarnya sequence kemudian replicate itu bagaimana cara membuat functionnya.
Tapi kurang lebih komennya akan sama seperti ini. Seperti atasnya ini profit. Jadi saya harap teman-teman udah bisa merancang sebuah function yang sederhana. Gitu. Untuk function ada pertanyaan? Untuk function. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita kembali lagi ke kembali lagi ke materi, yaitu append vektor. Bentar, kok agak nggak lengkap ini saya. Append vektor. Oke. Jadi pertama ciri-ciri kita harus mengetahui apa itu vektor. Nah, vektor itu merupakan sebuah kumpulan elemen yang homogen. Jadi kalau teman-teman ingat, aku bakal ini deh refreshing ingatan teman-teman mungkin supaya kita bisa ada yang supaya kita bisa jalannya enak. Vektor dan terakhir itu ada matris. Nah, di sini kita mungkin akan lebih banyak membahas dua hal ini. Kalau kemarin teman-teman ingat, elemen itu ada yang satu. Ini merupakan numerik atau double. Oke, kasih tahu. Nah, terus ada yang karakter. Kalau teman-teman ingat itu selalu ada tanda petiknya. Kemudian ada apa lagi? Ada ada integer. Integer di belakangnya. Oh. Kemudian ada kompleks. Nah, kompleks di sini teman-teman harus ada i. Jadi misal 3i plus 2 dan semacamnya. Itu artinya kompleks itu bahwa dia mengandung rumus yang lain yang didefinisikan oleh i. Gitu. Sedangkan kalau vektor itu adalah kumpulan dari elemen yang memiliki tipe yang sama. Jadi misal ini vektor numerik namanya. Vektor numerik. Kok ada space-nya, wait. Itu mungkin isinya 1, 2, 4, 2, you name it. Kalau vektor karakter, itu nanti jadinya high word. Terus, misal nama saya, kemudian salam kenal, misal, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Hal itu juga sama dengan yang lainnya, integer ataupun kompleks. Vektor integer sama vektor kompleks. Misal apa? Ya 2L kayak tadi, 2L, 3L, 5L, 6L, dan seterusnya. Kalau di sini juga sama, kayak 31 plus 3, 21 plus 4, 6, 61 plus 2 misal 1 I plus 4, 3 gitu misal. Nah, ini namanya semuanya vektor, yaitu gabungan dari elemen, dan perlu diingat bahwa harus homogen atau tipenya sama. Nah, vektor ini bisa diindeks berdasarkan posisinya, teman-teman. Jadi misal teman-teman bilang bahwa ini merupakan indeks ketiga vektor numerik. Ini indeks pertama vektor karakter, ini indeks kedua vektor integer, dan seterusnya. Jadi, teman-teman bisa menggunakan indeks untuk menentukan posisi dari vektor. Nah, bisa diindeks beberapa posisi dan juga vektor elemen can have name. Ya ini basic sih sebenarnya.
Oke, kita langsung praktekin aja. Kita membuat sebuah vektor bernama vektor A. Vektor A misal itu terdiri dari apa? Sequence aja ya, kita udah mulai praktek functionnya. Sequence berapa ya? From 1 to 100 dengan increment atau lompatannya itu 2 misal. 2 atau 3. Ya udah deh, bebas deh, 5 deh ya. 0 deh. Nah ini. Oke, kita melihat vektor A itu seperti apa. Nah, vektor A akan terbentuk 0, 5, 10, sampai 100. Nah, misal teman-teman mau melihat posisi vektor ini, posisi kedua. Posisi kedua itu apa? Berarti vektor A posisi kedua. Sorry, 2. Yaitu 5. Nah, sekarang teman-teman bisa bedain bahwa kurung biasa itu fungsinya itu untuk melengkapi fungsi. Jadi misal tadi kita sequence, buka kurung, tutup kurung. Atau misal generate length, buka kurung, tutup kurung. Kemudian misal ada sequence. Atau misal tadi replicate, buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini kurung yang kotak kurung itu untuk menentukan posisi vektor. Kalau misal kita pengen menentukan fungsi yang, kita ingin menentukan posisi lebih dari 1. Bisa aja 2 dan 3. Wait, sorry. Kita harus dikombin dengan ini. Harus dikombin dengan function. Ini artinya bahwa kita ingin menentukan posisi kedua dan ketiga dari vektor A. 5 dan 10. Benar ya? Misal teman-teman mau 1 sampai berapa? 5. Ya, maka 0, 5, 10, 15, 20. Seperti itu untuk vektor. Itu sih kurang lebih untuk vektor sebenarnya karena masih sangat sederhana, jadi saya harap teman-teman paham. Nah, kemudian untuk metrik. Untuk metrik kita bahas bahwa sebenarnya metrik itu adalah gabungan dari vektor. Oh iya, tadi saya sempat bilang bahwa vektor itu harus tipenya sama. Saya buktikan nih, gimana kalau kita masukin tipe yang berbeda? Misal 1, 2, high word gitu. Ini kan beda ya, numerik sama karakter. Oh, ternyata bisa nih. Ternyata bisa kalau kita run, itu jadinya 1, 2, dan high word. Satunya dikasih tanda petik, duanya dikasih tanda petik, dan high word-nya dikasih tanda petik. Ternyata R memaksa 1 dan 2-nya itu menjadi karakter. Padahal kan kita pengennya numerik ya. Oh, ternyata nggak bisa. Seperti itu. Misal kalau kita ganti vektor C deh. Vektor C jadi misal integer dan numerik. Integer dan numerik kayaknya masih bisa sih. Soalnya kan mereka sama-sama ini ya. Masih bisa. Yang nggak bisa tuh kalau udah bener-bener beda jenis. Kalau integer sama numerik itu kan perbedaannya cuma di koma 00 dan koma bukan 0 gitu ya. Jadi masih bisa. Coba kita kompleks 3i. Nah, di sini R memaksa bahwa 1 dan 2 ini juga kompleks. Gitu. Jadi intinya perlu diingat bahwa vektor itu harus homogen. Kalau nggak homogen sekalipun, R itu akan memaksa homogen. Itu kurang lebih untuk vektor. Oke, kita lanjutin bagaimana dengan metrik. Metrik itu susunan dari vektor. Dan karenanya kita juga bisa
membedakan apa ya maksudnya? Hmm, Kita kita bisa membuat metrik ini sebagai gabungan dari beberapa vektor yang jenisnya sama dan juga vektor yang jenisnya berbeda. Jadi ini bisa kita sebut sebagai vektor karena terdiri dari gabungan dari beberapa vektor. Kalau misal, oh maaf, maksudnya kita bisa memanggil ini sebagai matriks karena terdiri dari gabungan beberapa vektor. Misal kalau teman-teman mau membuat matriks yang jenisnya sama, misal sama-sama numerik gitu, seperti ini misal, itu teman-teman bisa juga untuk menyusunnya. Jadi metrik itu nggak serta-merta jenis vektornya harus berbeda, tetapi vektor yang jenisnya sama pun juga bisa membentuk sebuah matriks. Kurang lebih seperti itu sebenarnya untuk matriks. Nih, ya kan? Matriks merupakan vektor atau list yang memiliki dimensi lebih. Jadi dimensinya lebih dari 0. Misal kita tadi ya, udah punya vektor A nggak sih kita? Vektor A nih. Vektor A 0 sampai 100, kita pengen tahu berapa jumlah dimensi dari vektor A. Yaitu kita ketik dim, stand for dimension untuk vektor A. Yaitu 0. Nah, karena vektor itu tidak punya dimensi, jadi dia cuma 0. Karena dia cuma kumpulan angka, atau kumpulan huruf, atau apapun itu, you name it. Nah, untuk membuat matriks dari vektor, kita bisa run command, sorry, maaf, itu misal berapa ya? 73. Nah, ini artinya adalah bahwa saya ingin menentukan sebuah matriks. Matriksnya itu bernama matriks aku gini aja deh. Matriks matriks A bisa nggak ya kira-kira? Oke. Nah, di sini kita ingin menentukan sebuah metrik A dari vektor A yang jumlahnya itu 7,3. Di sini artinya adalah row-nya 7, kolomnya 3. Nah, kita lihat matriks A. Sorry. Hmm, kita lihat vektor A itu. Oh, ya. Oke. Nah, sekarang kita oke, kita untuk matriks B, vektor B. Jadi di sini kita 1 2 3 oh ya. Jadi di sini barisnya itu ada 7 dan kolomnya ada 3. Tadi kan kita udah menyusun ya 0, 5 sampai 100. Nah, di sini kita pengen membuat matriks dengan dimensi 7 kali 3. 7-nya itu baris, 3-nya itu kolom. Nah, maka terbentuklah matriks seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa, oh iya, maaf, teman-teman hanya bisa menentukan matriks dengan dimensi yang sama dengan jumlah vektornya. Misal di sini vektor A itu kan ada 21 elemen. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, dan 100.
Bener ya, jadi ada 21. Nah, kita menentukan dan mengurutkan mereka pada matriks 7 kali 3. Bener kan ya, karena 7 kali 3 kan 21, sedangkan kita punya matriksnya itu, maaf, kita punya elemen di vektornya itu 21 juga. Kira-kira bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita menentukan dimensi yang lain, misal 7,4? Nggak cukup nih, karena 7,4 itu berarti kan berapa 7 kali 4? 28, berarti kita perlu 28 data. Eh, perlu 28 input di vektor A, padahal vektor A cuma memiliki 21 elemen. Nah, kemudian kalau berkurang gimana? Kalau tadi 7,3 itu bisa, 7,4 nggak bisa, sekarang gimana Kak 7,2? Nggak bisa juga. Jadi kalau lebih besar dimensinya maupun lebih kecil, nggak akan bisa. Jadi di sini yang bisa hanyalah 7,3 atau misal 1,21 ataupun kebalikannya. Sorry, 1,21. Nah, kita mau vektor A. Nah, vektor A hanya akan terdiri dari satu baris saja. Ya. Nah, sekarang kira-kira apakah ada pertanyaan dari dari elemen vektor dan metrik? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Mungkin kita toilet break sebentar, 3 menit. Jadi kita mulai pada pukul berapa ini berarti? Sorry. Kita akan mulai kembali pukul 10.32. Jadi nanti ini saya akan melanjutkan bagaimana kita memanfaatkan sebuah data frame dan slicing vektor. Seperti itu. Oke, 10.33 deh. Karena sekarang ternyata udah kelebihan jamnya. Oke, istirahat dulu. Kita lanjutkan karena udah pukul 10.33. Jadi lanjut komentar. Share screen-nya belum. Oke. Tadi kita sudah membahas bagaimana elemen itu membentuk vektor, kemudian bagaimana vektor itu membentuk metrik. Nah, sekarang kita akan masuk ke data frame dan kita nanti akan kembali lagi ke vektor karena sesungguhnya kita tidak akan banyak belajar tentang data frame dan metrik. Kita akan lebih banyak fokus ke elemen dan ke vektornya aja. Tapi buat pengetahuan buat teman-teman aja, lihat bahwa matriks itu merupakan gabungan dari vektor, entah itu vektor yang jenisnya sama atau vektor yang jenisnya berbeda. Kita bisa membentuk, tadi udah praktek ya sepertinya, membentuk metrik ya, menggunakan function yang namanya dimension. Tadi ini sekarang aku coba deh, yang ini aja. Ini kita run, udah kelar, kemudian kita dim A, row-nya 2 dan kolomnya 3. Kemudian kalau kita melihat A, maka sudah terbentuk sebuah matriks. Sederhana. Kemudian untuk data frame, jadi data frame itu merupakan struktur yang sangat powerful dan fleksibel karena apapun yang akan kita kerjakan umumnya itu pasti menggunakan data frame. Nah,
ada beberapa properti dari sebuah data frame, yaitu bernama elemen. Elemen itu list, uh, the element of the list. Jadi intinya ada elemen juga di dalam sebuah data frame tentunya. Kemudian ada vektor atau faktor juga. Vektor dan faktor ini merupakan kolom dari sebuah data frame. Jadi langsung aku tunjukin aja. Empty cars tadi. Empty cars tadi itu sebenarnya adalah merupakan sebuah data frame. Jadi teman-teman bisa bilang bahwa oh ternyata matrix itu data frame juga. Jadi matrix itu kumpulan data frame. Maaf, data frame itu kumpulan dari matrix. Jadi satu matrix pun sebenarnya udah bisa membentuk data frame sih. Nih, di sini tadi A itu kan sebuah apa sih tadi namanya? Sebuah matrix ya. Kita lihat A, nih ya, matrix kan ya. Nah, di R memperlihatkan A sebagai sebuah data frame di sini. Ya kan di A ini. Bahkan vektor A tadi yang kita tadi 0 sampai 100 tadi kalau teman-teman ingat, itu juga merupakan matrix. Ya, meskipun hanya terdiri dari sebuah kolom saja, sebuah baris saja, tetapi ini juga sudah merupakan sebuah matrix yang mana juga merupakan sebuah data frame. Nah, aku saya pengen menunjukkan ini aja empty cars yang tadi udah kita lihat bareng-bareng. Nah, ini MPG ini, satu MPG ini itu namanya matrix. Satu Toyota Corolla ke samping ini namanya juga matrix. Satu CYL ini juga matrix, satu Fiat ke sini juga matrix. Jadi intinya ini merupakan gabungan dari apa namanya? Gabungan dari beberapa matrix. Sebenarnya kita juga bisa bilang bahwa satu MPG doang ini juga sebenarnya vektor juga sih. Tapi kalau vektor itu, bentar, tapi kalau vektor itu kan dimensinya 0 ya. Jadi belum bisa disusun dalam sebuah data frame kayak gini. Nah, kalau ini artinya udah menjadi matrix dan bisa kita sebut sebagai sebuah data frame. Nah, itulah yang dinamakan bahwa data frame ini memiliki vektor dan faktor. Apa perbedaannya vektor dan faktor itu nanti kita bahas ke depannya. Tapi kurang lebih vektor dan faktor itu bentuknya sama. Ya sama-sama kayak gini. Sama-sama kayak gini. Itu. Kemudian memiliki height atau memiliki tinggi yang sama sehingga membentuk kotak. Kolomnya itu harus memiliki nama. Ya ini tadi ya kayak MPG. MPG ini punya nama. CYR itu juga memiliki nama. Coba kita bandingin sama yang A. Nah, sama yang A ini kan tadi sebenarnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Nah, sama R itu dikasih nama sendiri. Variabel 1, variabel 2, variabel 3. Terus ini baris 1, baris 2. Dikasih nama sendiri sama R karena data frame itu harus memiliki nama. Tapi karena tadi kita belum ngasih nama, terus sama R dikasih nama sendiri. Gitu kurang lebih. Itu teman-teman untuk data frame. Nah, di sini kan kita membentuk sebuah kotak gitu ya, rectangular, kotak atau persegi panjang. Seperti itu kurang lebih untuk data frame. Ya sebenarnya data frame itu data yang teman-teman setiap hari temui sih. Jadi ya simpelnya kayak misal ada absensi gitu ya, absensi tutorial. Misal hari pertama gitu, hari 1, hari 2. Sorry, ini hari aja deh. Hari, terus di sini namanya apa? Misal Anggita. Terus ada Rani. Tadi siapa ini ada Novi. Nah, misal di sini hadir gitu. Ini hadir. Misal ini misal aja ya, ini misal tidak hadir. Ini hadir. Time.
di sini hadir, di sini hadir juga. Nah, ini kan kita udah memiliki sebuah data frame ya, ya kan? Sebenarnya sesimpel itu kok, teman-teman. Jadi, uh, bukan sebuah konsep yang ribet banget. Misal kita kasih nama data frame-nya itu absensi. Absensi. Oke. Udah jadi sebenarnya kalau kita masukin ini ke R bakal menyebut bahwa ini merupakan data frame dengan nama absensi gitu. Sama kan ya sama empty class ini. Sama. Gitu sih kurang lebih. Jadi saya harap teman-teman udah objectionnya itu udah paham bahwa elemen itu menyusun vektor, vektor menyusun matrix, matrix menyusun data frame. Nah, seperti itu untuk data frame. Terus kita akan melanjutkan slicing vektor. Ini slicing vektor aja sih sebenarnya. Oke. Slicing vektor aja. Nah, slicing vektor itu seperti apa? Oh iya, dan data frame sih, benar juga. Ya, jadi nggak jadi aku edit. Say kita kembali ke training tadi, training R-script training 2. Kita memiliki sebuah vektor namanya df. Vektornya itu angka 1 sampai angka 10. Kita lihat. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10. Kemudian kita bentuk, kita lihat dimensinya. Oh, dimensinya 0. Berarti ini masih vektor yang belum bisa dibentuk sebagai matriks. Sebagai matriks dengan row 2 dan kolomnya 5. Kita memastikan. Bentar. Tim tim X. Nah, kita lanjutkan. Sekarang setelah aku dim df, kita melihat df sudah berbentuk data frame. Bentuk matriks alias data frame. Nah, sekarang kita pengen lihat nih, kita pengen menggunakan bracket juga. Sekalian deh menggunakan square bracket. Kita pengen slicing atau kita pengen lihat-lihat bagian dari df. Misal kita bilang bahwa df square bracket 1,0 itu artinya kita melihat data frame df di baris pertama. Ya kan, baris pertamanya 13579 ini. Benar. Gimana kalau kita pengen lihat baris keduanya? Ya tinggal di 2 aja. Diganti 2. Ya kan? Kemudian kalau kita pengen lihat kolomnya aja, kolom pertama, ya kita df 0,1 kayak gini. 0 ini artinya nggak kita isi gitu ya. Nah, ini kan 1 dan 2 ya kolom pertamanya. Gitu dan seterusnya. Nah, itulah manfaat dari slicing. Misal kita mau slicing yang df, maaf, slicing yang lebih, kita pengen slicing yang row-nya 1 dan 2 di kolom 1, 3, dan 5. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk itu ini barisnya 1 dan 2, benar ya? Barisnya 1 dan 2. 1 dan 2. Itu di kolom 1, 3, dan 5. Berarti isinya 1, 2, ya benar. 5, 6, benar. 5, 6, dan 9, 10. Ini angkanya, angka untuk indeks sebagai, apa namanya, baris dan kolomnya itu bakal berbeda. Ini misalnya ya, kita df 1 dan 2, kemudian 1, 3, 5, tetapi kok
indeksnya di sini 123, padahal kan kolomnya kita pengennya 135 gitu ya. Nah, itu emang feature dari slicing di R itu seperti itu. Jadi misal meskipun kita bilang kolomnya itu 135, tetapi keluarnya itu tetap 123. Meskipun angkanya benar nih, angkanya itu kan di kolom 1, nih 12, di kolom 3 yaitu 56, di kolom di kolom 5 itu 9, 10. Tetap benar, tetapi stata untuk slicing indeksnya tetap bakal balik ke 123, 4, 5, 6 dan seterusnya seperti itu. Oke, kita lanjut slicing lagi. Kalau ini slicingnya 1 sampai 2, baris 1 sampai 2 di kolom 1 sampai 5. Jangan deh, aku di kolom 1 sampai 3 aja. Kan? Nah, bener ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini dia cuma di kolom 1 sampai 3 untuk baris 1 sampai 2. Gitu. Nah, teman-teman bisa pakai negatif. Negatif itu selain. Jadi kita bacanya slicing data frame DF selain baris pertama dan di kolom 1 sampai 3. Kitaran. Nah, kitaran di sini wait DF. Nah, kalau kitaran ini, kalau kitaran berarti R bakal menganggap ini selain di baris pertama kolom 1 sampai 3. Ya berarti 2, 4, 6 ya benar. Gitu kurang lebih. Sama seperti ini nanti kita juga bakal run ini selain baris 1 dan selain kolom 1 sampai 3. Berarti 8 dan 10 doang. Jadi kita tinggal bolak-balik aja logikanya. Kalau misal 1 itu selain, kok 1 sih? Negatif itu selain. Seperti itu. Terus kalau kita lihat datasetnya gimana, misal kita mau empty cars nih ya, maka empty cars. Misal empty cars, teman-teman mau apa? Misal mau baris baris pertama, kolom pertama, enggak deh, baris pertama aja. Berarti kalau baris pertama, Mazda RX-4 doang yang keluar. Ya kan, Mazda RX-4. Kalau sebaliknya, kolom satu aja. Berarti nanti yang keluar cuma MPG. Ya kan, MPG 210, 210, 228, 214, dan seterusnya. Misal teman-teman mau apa ya? Aduh, kurang kreatif nih saya. Coba saya lihat lagi. Oh ya udah deh di sini. Misal teman-teman mau empty cars 135 untuk baris 135 yaitu Mazda, Datsun, dan Hornet. Kemudian ininya, kolomnya itu 2, 4, dan 6. Berarti kita cuma butuh JYL, XP, sama WT. Keluarlah, ya kan? Mazda, Datsun, dan Hornet, JYL, XP, dan WT. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa slicing vektor dan slicing data frame sesuka hati teman-teman. Misal teman-teman cuma butuh MPG, ya udah kita pakai aja yang empty cars yang kolom pertama. Gitu. Kolom pertama. Udah itu MPG doang keluarnya. Gitu, gitu sih. Itu kurang lebih yang bisa kita lakukan untuk slicing-slicing vektor dan slicing-slicing data frame. Terus teman-teman juga bisa mengoperasikan apa namanya mengoperasikan untuk slicing vektor maupun slicing data frame. Oh iya, ini tadi ada yang ketinggalan nih di sini. Slicing vektor, slicing data frame itu juga bisa teman-teman lakukan dengan simbol dolar. Ini kayaknya tadi belum saya ini ya, saya incorporate. Oke, saya incorporate dulu empty cars, dolar, MPG. Nah,
Perbedaannya adalah kalau teman-teman pakai dolar, itu teman-teman langsung satu ini, misal dolar, misal MT-Cars dolar MPG gitu, kisaran. Nah, teman-teman bakal langsung MPG aja, seperti itu. Misal kalau Valian ya, kita coba Valian. Apakah bisa kalau kita maunya Valian doang gitu? Nol, nggak bisa. Karena kenapa? Karena dolar, aku tulisnya di sini, karena pemakaian dolar, data frame DF dolar, variable name, itu kayak hanya bisa can be used. Nah, karena hanya bisa memakai nama kolomnya kalau untuk dolar. Misal kita bisa dolar apa tadi? CYL. Itu bisa. Dolar yang lainnya TW, tadi TW atau apa sih namanya lupa. WT kebalik. WT. Ini juga bisa. Tetapi kalau kita mau pakai nama row-nya, misal Valian tadi, yang paling pendek namanya, itu nggak bisa karena ingat bahwa dolar itu hanya bisa dengan nama kolom. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ada variasinya. Ah ya, in column. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan square bracket untuk kegiatan R sehari-hari gitu ya. Sebenarnya tadi udah kita bahas di depan bahwa yang kurung biasa. Kurung biasa itu tugasnya untuk fungsi. Misal ini kan fungsi ya. Sekuen kurung biasa. Combine kurung biasa. Combine kurung biasa, replicate kurung biasa. Itu adalah manfaat dari kurung biasa. Kalau kurung kotak, square brackets, itu fungsinya untuk indeks, untuk slicing, dan memberikan indeks. Seperti itu kurang lebih. Sebenarnya dari tadi kita udah praktek sih ya. Nih, di sini kan kita dari tadi pakai kotak-kotak ini ya. Bracket kotak. Nah, itu fungsinya untuk slicing atau untuk memberikan indeks. Jadi keep in mind ya teman-teman bahwa kalau kurung biasa untuk fungsi, bracket, kurung kotak itu untuk indeks. Ingat-ingat di situ. Sama kalau kurung kurawal, aku tambahin deh sebagai bonus gitu. Saya tambahin sebagai bonus, kurung kurawal itu sebagai apa namanya? Fungsi di dalam fungsi. Jadi fungsi tapi yang udah levelnya udah advance. Misal kalau teman-teman mau bikin fungsi kayak tadi, misal aku nggak profit deh, misal aku ini loss, itu revenue dan cost sama kayak tadi sebenarnya. Oh, sorry. Nah, kita akan pakai kurung kurawal di sini. Kenapa? Sorry, kurung kurawal. Kenapa? Karena fungsinya di sini udah high level, udah advance. Kalau di sini kan buka tutup kurungnya cuma untuk memberitahu R bahwa functionnya itu melibatkan revenue dan cost. Oke, sedangkan kalau kurung kurawal itu akan melibatkan komen yang lebih rumit lagi. Kalau ini kan ya cuma revenue dan cost. Nanti misal A, teman-teman mau nambahin A, B, C, A, B, C, misal ya teman-teman boleh masukkan aja. Tetapi kan selama itu di dalam kurung, maka komennya atau
fungsi di dalam kurung biasa itu tidak rumit. Nah, sedangkan di sini kan lebih rumit ya. Nah, kalau biasanya kalau pakai kurung kurawal itu maka harus ada enternya. Nih, teman-teman kalau lihat ini kurung kurawal, terus buka kurung kurawal, tutup kurung kurawalnya di sini. Jadi emang harus ada space, ada enternya gitu. Seperti itu kurang lebih buat perbedaan antara kurung kotak, kurung biasa, dan kurung kurawal. Oh iya, di sini aku belum selesai. Nanti profit, loss, cost minus revenue, misal, kemudian return loss. Nah, di sini kan komennya ada dua tingkat ya, maksudnya kita mendefinisikan fungsi komen dari loss, kemudian kita return juga, itu kan komennya ada dua berarti. Nah, itulah yang saya maksud tadi sebagai apa? Komen yang high level, komen yang berlipat, komen yang multiple komen gitu loh. Nah, di sini kita membutuhkan kurung kurawal. Seperti itu. Jadi kita sekarang tahu ya fungsinya kurung biasa, kurung kotak, dan kurung kurawal. Seperti itu kurang lebih. Ada pertanyaan dulu sampai kurung-kurungan ini. Jadi teman-teman nanti kalau melihat kurung kurawal, kurung kotak, sama kurung biasa, jadi udah nggak kaget gitu. Karena udah bisa bedain. Oke, karena kurang setengah jam lagi, kita akan... Oke, materinya kurang sedikit, jadi saya pikir ini bisa tepat waktu. Sekarang kita masuk ke appending data to a vector. Dengan kata lain, kita pengen menambahkan sebuah elemen ke dalam sebuah vektor. Tidak sulit, karena cukup uh, straightforward, cukup mudah. Misal kita punya vektor bernama vektor. Enggak deh, bernama vektor V gitu. Vektor bernama vektor kayaknya sulit ya ininya. Nyebutnya belibet gitu. Coba kita vektor bernama V, terdiri dari elemen 1, 2, dan 3. Udah. Oh, ternyata kita pengen nambahin 4, 5, dan 6. Ya udah kita tambahin aja. Jadi V itu adalah C, kombinasi dari C, vektor V, dan 4, 5, dan 6. Nah, kalau kita lihat V, jadilah. Bentar, awalnya kita kan seperti ini ya awalnya. Sorry, V. Nah, awalnya V itu cuma 1, 2, 3, tapi setelah kita kombinasikan, kita append, yaitu V, kombinasi V ditambah 4, 5, 6. Nah, ini nanti jadinya V itu menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal tadinya cuma 1, 2, 3 doang nih. Gitu kurang lebih. Mudah ya teman-teman ya. Misal kita ganti deh kombinasi yang lain. Misal saya punya vektor W itu C 7, 8, 9, 10. Terus saya ingin append ke Z. Y aja deh. Vektor Y itu terdiri dari vektor V dan vektor W. Sorry, kurang kombinasi. Oke, sekarang kalau kita melihat Y, maka nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Mudah sekali ya teman-teman sebenarnya untuk append, jadi tinggal kombinasiin aja suka temen-temen gitu. Misal gimana kalau kita pengen nggak urut nih. Jadi misal V-nya kita ganti deh. Misal V-nya itu angka acak. 10 tuh no tuh enggak deh, aduh berapa ya, 9, 3, 5 gitu. Nah, kita pengen ngemasukin Y itu kan 1 sampai, enggak deh, Y-nya aku ganti jadi 1, 2. Nah, kita pengen ngemasukin Y itu di antara
Kita mau masukin Y itu di awal atau di akhir. Nah, kita tinggal memposisikan aja sih sebenarnya. Maka misal angkanya Z sekarang namanya. Kita tinggal memposisikan aja apakah V dulu atau Y dulu. Kalau ini nanti jadinya Y-nya di belakang, nih 1, 2-nya di belakang, ataukah mau Z, Z, ataukah mau Z-nya itu Y dulu, baru V. Oh, sorry, kombinasi. Nah, kalau di sini kan 1, 2-nya di depan, kalau ini 1, 2-nya di belakang. Urutannya itu matters ya teman-teman, karena kita nggak mau mess up kan urutannya. Kalau beda itu kan berarti misal uh, ini Anggit 1, Angga 2, itu nanti misal kalau nggak urut, itu kan nanti jatuhnya jadi bentar. Nah, kenapa kok harus urut? Kalau kita urut, itu kan nanti matriksnya jadi benar ya. Misal ada Anggit, ada Rani, urutannya ini udah 1, 2, 3, ada Novi, ini urutannya 1, 2, 3. Nah, ini nilainya 10, nilainya 11, nilainya 12 gitu misal. Nah, nanti kalau kita nggak urut, misal urutannya jadi 12, 11, 10, itu kan berarti nanti nilainya yang Anggit harusnya 10 jadi 12. Itu kan nggak benar ya. Kita mau memastikan bahwa nilainya urut. Seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu caranya append, tapi sayangnya nih ya, sayangnya teman-teman, kita nggak bisa nge-append kalau misal kita punya, ini kan V935 ya, ini Y12. Kita nggak bisa tuh nyelipin 1, 2-nya itu ke tengah-tengah 9 dan 3 itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus nge-breakdown lagi bahwa misal teman-teman harus nge-breakdown lagi, V itu 9, V2 itu 35, terus V V2 itu 35, kemudian V3 itu 12. Nah, itu baru teman-teman bisa. Jadi nanti urutannya V1, V, kemudian V3, baru V2. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya teman-teman nggak bisa nyelipin gitu, nggak bisa nyelipin kecuali kalau teman-teman punya uh, elemennya itu sendiri-sendiri di dalam vektor sendiri-sendiri juga. Gitu. Agak belibet ya, jadi coba langsung aku praktekin aja. Misal V1 itu C9, V2, V2 itu 35. Terus V3 itu ada, V3 itu ada. Nah, ini kita bisa nih kombinasiin jadi 1, 2, 3, 5, 9. Jadinya mungkin V biasa, itu kombinasi dari, gimana kita ngurutinnya? Berarti V3, V2, dan terakhir V1. Nah, kalau kita lihat V jadi 1, 2, 3, 5, 9. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa misal 9-nya ini kita taruh tengah-tengah 3 dan 5 itu nggak bisa. Teman-teman harus breakdown lagi V2-nya itu menjadi 3 masing gitu. Kurang lebih. Nah, terus sekarang kita lanjut untuk bagaimana R itu menghandle vektor yang tidak memiliki length yang sama. Misal misal seperti tadi kita pengen membuat matriks khusus untuk membuat matriks. Tadi mana ya kita membuat matriksnya itu? Dimension. Ya ini. Ini. Nah,
Kita tahu bahwa A ini sudah menjadi matriks, sudah menjadi data frame gitu ya. Nah, R, bagaimana R menghandle perbedaan tinggi, maksudnya perbedaan elemen, perbedaan jumlah elemen dengan row dan kolom. Nah, R akan memberikan warning gitu. Jadi C, misal 33. Padahal kan nggak bisa ya, karena kan elemennya cuma 6. Padahal 33 kan elemennya ada berapa? 3 kali 3, 9. Nah, nggak bisa. Elemennya ada 9 nih, padahal length of object-nya ada 6. Jadi, R akan memberikan warning. Tetapi ada kasus khusus di mana R akan memaksa. Nah, kasusnya seperti apa? Misal kita mempunyai vektor bernama Anggit. Anggit 1 deh. Vektor Anggit 1 itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Sedangkan vektor Anggit 2 itu cuma 1, 2, 3 nih. Nah, aku memaksa Anggit 3 untuk menambah jumlahnya. Anggit 1 dan Anggit 2. Padahal kan jumlahnya beda ya. Nah, apa yang R lakukan? Nah, R akan melakukan hal ini. Jadi, sejatinya kan seperti ini ya. 1 sampai 6 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Ini 6. Nah, R itu akan misal ini kan tadi ya Anggit 1, ini Anggit 2, ini Anggit 3. Nah, R akan memaksa ini untuk mengulanginya lagi. Seperti itu. Padahal kan ini harusnya cuma 1, 2, 3 doang, tetapi R memaksa ini mengulangi 1, 2, 3 lagi. Sehingga penjumlahannya jadi seperti ini, 1 tambah 1, 2 tambah 2, dan seterusnya. Persis ya, sama hasil yang kita dapetin, 24, 6, 5, 7, 9. Gitu, jadi R agak maksa. Jadi make sure teman-teman kalau untuk operasi hitung matriks, pastikan operasi hitung matriks ataupun operasi hitung vektor itu pastikan jumlahnya sama, jumlah dimensinya. Kalau enggak, R akan mengasumsikan sendiri gitu. Jadi ngisi seenaknya dia sendiri. Yang tentunya hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita sepakati. Misal kalau teman-teman mau menambahkan ini 1 sampai 6 dan 1 sampai 3, misal teman-teman bisa mendesain sendiri nih matriksnya jadi seperti ini gitu. Kan nanti ini jadinya 456 nih, tetap 456. Atau teman-teman malah pengen berulang gini jadi 1, 2, 3, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman harus memastikan bahwa operasi hitungnya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ke faktor. Jadi apa perbedaan faktor dan vektor? Jadi faktor itu sebenarnya vektor, persis seperti vektor. Perbedaannya adalah R akan menentukan grupnya sendiri. Jadi misal aku mau bilang bahwa Anggita. Anggita merupakan vektor dari misal as, bukan vektor deh, faktor dari misal faktor dari 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Wait, aku as faktor bisa ya? Oh, sorry. Misal nih aku bikin vektor dulu, bernama Anggita. Keep in mind bahwa kalau vektor ini nanti keluarnya kayak gini. Terus gimana kalau kita menghasilkan sebuah as faktor gitu ya. Anggita faktor.
Berarti as faktor, oh iya as faktor Anggita. Bagaimana outputnya? Nah, outputnya adalah sama persis ya. Lihat di sini 11, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 11, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 persis. Tetapi ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi faktor itu mengelompokkan setiap elemennya ke dalam sebuah grup. Jadi misal elemennya itu namanya 1, maka dia akan bergabung ke dalam grup atau level yang namanya juga 1. Mudah-mudahan nangkep ya. Selebihnya juga gitu. Elemen 2 akan dimasukkan ke level atau grup dengan nama 2. Jadi seperti itu. Jadi ini teman-teman, kita punya 2 elemen 1. Nah, 2 elemen 1 itu akan masuk ke dalam grup atau level yang sama yang bernama 1. Jadi kurang lebih seperti itu sederhananya. Gitu teman-teman. Nah, ini lebih sederhana lagi. Kita punya sebuah vektor bernama cars yang nilainya itu 2 sampai 5. Oke. Terus kita as vektor, nggak pakai S. As vektor ini cars, nanti keluarnya 2, 3, 4, 5 dengan level 2, 3, 4, 5. Jadi level 2 ini masuk ke level atau grup 2, elemen 2 ini masuk ke grup 2 atau level 2, elemen 3 juga masuk ke 3, dan ini untuk kategorikal variabel nih. Jadi misal elemennya ada, misal nih teman-teman punya elemen yang sama. Jadi misal Anggita dan Rani sama-sama punya elemen 2. Enggak deh, jangan kayak gitu. Gini aja. Gini aja, misal Anggita A, B, C deh, biar ringkes. Misal nih A, B, C, D itu sama-sama punya elemen 3. Ya kan? Nah, ini nanti meskipun elemennya ada 4, jadi 3-nya itu ada 4, tetapi level atau grupnya itu cuma ada 1, yaitu 3. Jadi itulah fungsi dari categorical variable untuk grouping juga. Itu kurang lebih untuk faktor. Jadi pembeda dari vektor dan faktor adalah apa? Vektor itu ya vektor doang, akan menunjukkan elemennya aja. Kalau faktor akan menunjukkan elemen dan akan mengelompokkan elemen tersebut ke dalam sebuah level atau ke dalam sebuah grup tertentu dengan elemen yang sama. Jadi kalau misal elemennya 1, 1, 1, ya ini semua sampel yang nilainya 1 ini akan dimasukkan ke dalam sebuah grup. Gitu. Kurang lebih. Itu sih teman-teman untuk vektor dan faktor. Terus kita sedikit akan mengulas tentang bagaimana kita bisa membandingkan vektor satu dengan vektor yang lain. Nah, ini mungkin kita bisa cepat aja. Di sini saya punya sebuah vektor bernama LinkedIn dan sebuah vektor bernama Facebook. Seperti itu. Uh, Oke. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, saya tadi sempat mau bersin tapi nggak jadi. Jadi oke, kita lanjutkan aja. Di sini ada LinkedIn sama Facebook. Di sini ada LinkedIn sama Facebook. Kita run. Nah, kita mau melihat apakah ada nilai dari LinkedIn ini yang sama dengan 13. Oh ya, berarti false, false, true, false, false, false. Berarti elemen ketiga itu true. Artinya dia sama dengan 13. Ataukah ada nih yang nilainya lebih dari 13. Nah,
oh ternyata yang nilainya dari 13 itu elemen pertama sama elemen 2 terakhir. Nah, teman-teman juga bisa melakukan yang sama buat Facebook. Buat Facebook. Nah, sederhana sih teman-teman, jadi kayak sangat-sangat intuitif. Jadi kalau misal kita running Facebook sama dengan 13, artinya kita bertanya apakah ada yang nilainya itu sama dengan 13. Di sini ada true, 2 terakhir, berarti ya benar. Di sini ya. Kalau di sini Facebook, adakah yang nilainya lebih dari 13? Oh ada, ternyata data pertama sama data keempat, sama data terakhir. Seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian oh iya, kalau ini cuma untuk ini sih teman-teman, untuk menggabungkan dua vektor. Oh sorry. Nah, karena tadi kita cuma dim, sekarang teman-teman aku kenalin dengan function yang namanya matrix. Ini fungsinya persis sama, coba kita lihat dulu. Oke, ini fungsinya sama, datanya itu dari apa? Kalau di sini datanya itu dari LinkedIn dan Facebook. Number of row-nya itu berapa? Kalau aku pengennya number of row-nya 2. Kemudian number of column-nya berapa? Ini nggak aku kosongin karena aku pengennya row-nya itu 2, berarti kolomnya menyesuaikan. Berarti kolomnya berapa kira-kira? Kolomnya berarti ada 7 harusnya. Kalau nggak 7 nggak bisa nih, nggak bisa di-run sama R. Nah, kemudian by row ini true atau false. True itu artinya nanti R bakal ngurutinnya itu berdasarkan row-nya. Jadi misal row, ini kan kita punya data 16, 9, 13, 5, 2, 17, 14 ya. Nanti R bakal ngurutinnya 16, 9, 13, 5, 2. Jadi berdasarkan row-nya. Kalau kita isi F, nanti R ngisinya bakal 16, 9, 16, 9, 13, dan gini-gini. Kalau row kan gini ya. Gitu, perbedaannya di situ. Nanti aku tunjukin perbedaannya. Di sini, run. Di sini views. Misal kalau true gimana? Kalau ininya true. Wish. Aku kasih views 2 deh. Oke. Views 2. Nah, beda ya. Ini urutannya ini 16, 9 ke bawah. Ini 16, 9 ke samping. Gitu sih. Nah, pastikan teman-teman supaya row sama kolomnya benar. Kalau row sama kolomnya ngaco, ini aku ngaco ya, maka akan dapat warning message. Kayak gini. Intinya, ngaco, row sama kolomnya salah. Gitu. Terus kita langsung masuk aja ke AND dan OR. Sebenarnya AND sama OR ini simple. Seperti kelihatannya bahwa N ini itu artinya ya dan, sedangkan gini garis lurus itu artinya OR. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk logical statement juga. Misal kita punya sebuah variabel yang namanya last, aku ganti deh ini. Sebuah variabel namanya last. Wait. Aku run dulu. Oke, sebuah variabel namanya last, kita angkanya masukin 14. Sekarang, nah kita mau masukin logical statement nih. Kita bertanya, apakah last itu di bawah 5 atau di atas 10? Jadi misal kalau dia
dia di salah satu dari ini itu benar, jadi misal salah satu dari statement ini benar, maka akan muncul kata-kata true, ya kan? Karena last itu kan nilainya lebih dari 10. Jadi ada salah satu statement yang benar, makanya keluarnya true. Kalau dua-duanya statementnya salah, berarti apa? Ya tentunya false ya. Obvious sekali. Oke, keluar false. Nah, kalau dan bagaimana logika berpikir untuk dan? Kalau dan itu logika berpikirnya kedua statement ini harus benar. Kalau tadi kan salah satu, kalau or itu salah satu statement benar itu true, kalau dua-duanya salah itu false. Nah, kalau ini salah satu aja benar, maka hasilnya true. Kalau dua-duanya salah, maka hasilnya false. Gitu. Jadi ini apakah last itu di atas 15 dan last itu di bawah 20? Karena salah satu salah, maka harusnya ini false. Ya kan, false. Karena salah satu salah. Kalau dua-duanya salah ya jelas false ya. Udah obvious banget. Gimana kalau dua-duanya benar? Kalau dua-duanya benar ini harusnya true. Ini ya. Eh, sorry. Above 10. Nih true kan? Ya karena dua-duanya benar. Gitu. Ini selain apa namanya? Sorry. Jadi kita memakai and dan or itu untuk logical statement. Nah, berikutnya ini agak nggak apa, kita masih punya waktu 8 menit. Kita akan mendiskusikan bagaimana if statement itu bekerja, karena ini sangat-sangat penting. Nah, if statement bekerja itu caranya adalah gini. If ini masukkan condition di sini, di dalam kurung. Seperti yang tadi aku udah bilang bahwa kurung itu kan komen yang sederhana atau condition yang sederhana. Nah, sedangkan kalau kurung kurawal, itu komen yang lebih advance lagi atau komen yang tingkatannya lebih tinggi. Multiple comment. Nah, jadi di sini ngebacanya adalah jika condition yang kamu tulis, yang kita tulis di sini adalah benar, maka komennya akan dijalankan. Tetapi jika conditionnya salah, maka komennya diabaikan. Gitu. Jadi sekarang kita punya contoh, kita punya sebuah vektor nilainya 4. Nah, jika vektor tersebut nilainya di bawah 5, maka vektor tersebut ditambah 1. Nah, kalau kita praktekin, bagaimana? Kalau kita praktekin, ini ya. Kita punya vektor bernilai 4. Jika vektor itu nilainya kurang dari 5, maka ditambah 1. Hasilnya 5. Hasilnya pasti 5 ya teman-teman. Karena 4 itu kan di bawah 5. Berarti nilainya true. Nah, karena nilainya true, maka ditambah 1. Gimana kalau kita nilainya 6? Kita ganti jadi 6. Pasti tetap 6. Karena 5 jadi false itu. Maka komennya diabaikan. Gitu teman-teman. Itu sih. Saya pikir ini sangat nggak terlalu ribet. Nah, kemudian ada yang namanya 2. Ini nggak kuis deh karena waktunya udah mepet juga. Kita bahas langsung aja bareng. Nah, kita juga bisa membuat 2 if. Ini aku ganti deh. Nah, misal saya punya angka 11. Nah, angka 11 ini jika vektor bernilai 11, jika vektornya bernilai
di bawah atau sama dengan 10, maka kali 2 aja deh biar nggak ribet. Ini, kalau ini kali 1. Nah, bagaimana outputnya? Maka saya menduga bahwa ini nanti hasilnya 22. Kenapa? Sorry, hasilnya tetap 11. Kenapa? Karena ini kali 3 deh. Hasilnya 33. Mohon maaf, saya ganti-ganti terus. Hasilnya 33 karena jika X itu di atas 10, maka akan dikali 3 kan. Nah, 11 kan nilainya di atas 10. Coba kita apa di sini? Apakah benar? X 11. Oh, wait. Harusnya sih 33 ya. Sebentar. X-nya. Oh, aneh ya ini. Wait. Aku pakai ini yang lain deh. Kalau aku kali 3. If else. Oh, kalau pakai double if malah nggak bisa ya. Oke, berarti mungkin bentar, seharusnya kalau saya tidak salah ingat harusnya harusnya bisa untuk B itu jadi oke. Ya udah, mungkin ini kita perlu nanti aku edit sedikit, aku periksa karena di R itu ada feature yang kita bisa memakai if itu lebih dari 1 kali. Jadi if ada if lagi seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman semua lihat karena X itu nilainya 11, berarti harusnya outputnya 33 ya. Gitu. Tetapi kalau misal 9, misal ini, berarti nanti outputnya jadi 18 karena ini dikali 2. Karena itu kan di bawah 10. Nah, jadi logikanya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kita pakai if else. If else ini lebih bermanfaat menurut saya daripada if aja, karena if else itu saat kondisinya terpenuhi, maka komen A. Jika kondisinya itu true, maka komen A. Maka kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka komen B. Ini juga bisa disingkat sebagai if else kayak gini. Mirip kok, sama. Nah, kita langsung aja di R-nya. If else statement ini kayak gini. Misal kita fokus ke yang saya biru-biruin ini. B-nya itu 5. Jika B lebih kecil dari 5, maka B-nya dikali 2. Sedangkan kalau B-nya itu kalau else itu atau selain kalau misal B itu lebih kecil dari 5, maka B akan dikali 2. Nah, sedangkan kalau B-nya itu tidak lebih kecil dari 5, maka B-nya akan dikali 3. Nah, kita lihat apa yang akan dilakukan R. Kalau kita berpikir ulang secara manual, seharusnya hasilnya 15 ya. Karena 5 itu kan tidak lebih kecil dari 5 kan. Jadi harusnya yang kita eksekusi adalah else-nya ini ya. Berarti B kali 3. 15. Bener ya teman-teman? Gitu. Kita juga bisa kayak gini, lebih sederhana.
Bisa kayak gini sebenarnya lebih sederhana juga. Kita lihat C. Berapa ini? B lebih kecil dari 5. Kalau iya kali 2 ya. C ini harusnya juga 15. Wait. Oh, maaf, maaf. Tadi karena B-nya udah 15, jadi kayak, coba, wait. Aku ulang lagi. Nilai B-nya itu jadi 5 lagi. Oke. Sehingga nanti C-nya 15 juga ini pasti. Ya, sama ya. Jadi tadi cara panjang ini aku hasilkan 15. Cara pendek juga aku hasilkan 15. Teman-teman bisa kok apa ya, memvariasi komen-komennya itu sehingga bisa pakai karakter kayak gini. Misal nih, aku punya number 4. Jika numbernya itu kurang dari 0, maka itu artinya the number is negatif. Jika tidak, maka maka apa ini? Positif ya. Jika tidak lagi, maka zero. Jadi if else bertingkat gitu. If else. Ini 2 tingkat ya. Jadi misal nih, misal if-nya itu di bawah 0, maka numbernya negatif. Atau jika, nah bacanya gitu, atau jika numbernya itu di atas 0, maka numbernya itu adalah positif. Atau numbernya adalah zero. Nah, jadi else-nya ini kita tidak perlu sertakan if lagi karena kita tidak memerlukan kondisi lagi untuk mengeprint the number is zero. Seperti itu. Atau kalau teman-teman mau, juga boleh sih if num sama dengan zero gitu. Itu juga boleh. Yang penting else if-nya tetap terjaga gitu. Oke, kita run. Tentu saja numbernya positif ya teman-teman. Coba kita ganti 0. Harusnya numbernya ini sih, 0. Bentar. Berarti kita nggak boleh pakai if di sini. Ya, ya. Berarti kita nggak boleh pakai if untuk else yang terakhir. Jadi misal kita cuma butuh 3 komen, berarti kita if-nya 2 aja. Atau kita cuma butuh, misal kayak di sini nih. Di sini kan kita butuh komen A dan komen B. Berarti if-nya itu 1 aja. Karena kita cuma butuh 2 komen, A dan B. Tapi kalau kasusnya kayak gini, kita butuh 3 komen. Komen A negatif, komen B positif, komen C itu 0. Berarti kita butuh if-nya 2. Jadi intinya if dan else itu jumlahnya harus sama. Itu sih. Seperti itu. Kira-kira untuk if dan else. Nah, untuk if dan else ini, apakah teman-teman ada pertanyaan sebelum kita tutup dan memasuki post tutorial assignment-nya? Karena saya pikir cukup. Loh, kok nggak muncul ya ini? Oke, kalau misal teman-teman nggak ada pertanyaan, teman-teman mengerjakan tutorial assignment seperti kemarin, dan persis intinya ketentuannya persis seperti kemarin. PPE buat mengirimkan PPT-nya ini ke teman-teman yang sekarang ikut tutorial. Jadi langsung karena kemarin sepertinya sedikit terlambat ya. Jadi ada bahkan teman-teman yang ngumpulinnya hari Rabu atau Selasa gitu lupa. Karena barusan mendapatkan PPT-nya dan mendapatkan soalnya. Jadi itu merugikan teman-teman semua ya karena harus di minus nilainya. Jadi minta tolong buat teman-teman lab IE gitu untuk mengirimkan PPT-nya tepat waktu gitu. Oke, jadi kembali ke tutorial assignment-nya di sini
function from 1 to 100, jadi, gampang kalau ini karena tadi udah kita cover bareng-bareng. Relatif lebih mudah dari yang kemarin, saya pikir yang kemarin itu agak cukup susah ya karena, soalnya banyak dan tutorialnya cukup tergesa-gesa dan ada beberapa materi yang nggak ke-cover karena mepet waktu sholat Jumat ya. Jadi sekarang waktunya udah sedikit tepat waktu, ya sedikit terlambat, tapi tidak separah kemarin. Oke. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman yang ikut tutorial pada pagi sampai siang hari ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, eh, saya sama teman-teman IE bakal mengirim PPT-nya beserta transkrip R-nya. Cuma mungkin transkrip R-nya akan saya rapikan terlebih dahulu, jadi paling lambat besok Sabtu sore itu akan saya kirimkan. Kemudian untuk jangan lupa post tutorial assignment-nya dikerjakan. Deadline-nya sama seperti kemarin, Sabtu 23.59, pukul 23.59 WIB. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menghadiri tutorial sampai siang hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan aktivitas.